Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai menjelaskan materi yang menjadi pokok pembahasan saya pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asmiranti Julkias. Saya mahasiswi semester 6 Ilmu Administrasi Publik di Institut Setiami Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika jabatan dan etika legislatif yang merupakan chapter atau modul kelima dari mata kuliah etika administrasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika jabatan. Etika jabatan atau kode etik merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Dalam penyelenggaraan negara, penyelenggara negara diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya juga memiliki beberapa hak. Salah satunya yaitu menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyelenggara negara juga memiliki hak terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. Selain itu, penyelenggara negara juga dapat menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai wewenangnya. Dan di samping itu, penyelenggara negara memiliki hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa motivasi yang melatar belakangi seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan tidak etis. Menurut Nigro dan Nigro, setidaknya ada 8 motivasi yang melatar belakangi mengapa seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan tidak etis atau menyalahgunakan kewenangannya. Motivasi yang pertama yaitu tidak jujur. Ketidakjujuran dapat menghilangkan rasa percaya. Dan dalam konteks administrasi publik, perilaku tidak jujur dapat menimbulkan kerugian negara. Salah satu contoh dari perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh penyelenggara negara, misalnya memalsukan dokumen ataupun memalsukan stempel. Motivasi yang kedua yaitu berperilaku tidak etis. Berperilaku tidak etis merupakan perilaku yang tidak terpuji. Salah satu contoh perilaku yang dilakukan penyelenggara negara, misalnya menggunakan fasilitas publik untuk keperluan pribadi. Salah satu contoh sederhana, misalnya penyelenggara negara menggunakan mobil kantor hanya untuk berjalan-jalan memenuhi keperluan pribadi tanpa ada kaitan dengan urusan kantor atau pekerjaan. Selanjutnya, motivasi yang ketiga yaitu tidak menghormati hukum. Salah satu contoh yang banyak terjadi atau banyak ditemui yaitu kendaraan berplat merah atau berplat pemerintah yang memasuki jalur busway yang merupakan salah satu bentuk tindakan tidak menghormati hukum, karena sejatinya jalur busway hanya diperuntukkan untuk
Transjakarta. Selanjutnya, motivasi yang keempat yaitu tebang pilih. Tebang pilih dalam mengamini maksud legislatif, yang bermaksud bahwa hukum ditafsirkan sesuai dengan kemauannya untuk mendapatkan justifikasi. Misalnya, dengan alasan urusan kenegaraan dan dinilai sangat penting sehingga tidak terlambat dalam sebuah pertemuan, maka pejabat negara boleh melanggar aturan lalu lintas. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dicontoh. Selanjutnya, motivasi yang kelima yaitu perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil yang dimaksud yaitu perlakuan tidak adil kepada pegawai. Misalnya, seorang pemimpin birokrasi yang menghambat pegawainya dikarenakan pegawai tersebut merupakan pegawai yang kritis dan pintar. Pemimpin birokrasi menghambat pegawai tersebut dikarenakan pemimpin birokrasi menganggap bahwa pegawai tersebut dapat menyaingi dirinya dan akan merongrong wibawa kepemimpinannya. Selanjutnya, motivasi yang keenam, tidak efisien dan tidak efektif. Pengadaan barang dan jasa demi menghabiskan anggaran merupakan bentuk dari inefisiensi. Perbuatan ini memang tidak melanggar hukum, tapi pemanfaatannya tidak maksimal. Misalnya saja mengganti kursi yang padahal kenyataannya masih bagus dan masih layak pakai, atau mengecat ruangan kerja dengan warna baru. Hal ini terbilang pemborosan dalam anggaran. Motivasi yang ketujuh yaitu menutupi kesalahan. Perbuatan menutupi kesalahan sangat banyak kita temui, yang mana banyak dilakukan oleh penyelenggara negara. Menutupi kesalahan kerap dilakukan dengan berbagai alasan, seperti esprit de corps, dan yang paling banyak terjadi pada aparat penegak hukum, di mana mereka menimbulkan kesalahan-kesalahan lain untuk menutupi kesalahan mereka, yang mana kesalahan yang mereka timbulkan diarahkan kepada orang lain. Kemudian kita akan membahas motivasi yang kedelapan atau motivasi yang terakhir, yaitu gagal memperlihatkan inisiatif. Inisiatif jarang dilakukan bila hal tersebut terkait dengan wilayah hukum yang masih abu-abu atau tidak diatur dalam peraturan perundangan. Ketakutan yang banyak terjadi disebabkan karena hal tersebut dapat berkonsekuensi hukum. Selanjutnya, kita akan membahas etika yang berdasar Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan landasan ideal negara. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia menjalankan kehidupan bernegara. Semua ketentuan yang mengatur kehidupan negara didasari oleh Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kehidupan budaya dan akhlak masyarakat Indonesia. Dan di setiap sila-sila Pancasila memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya, kita akan membahas terkait etika legislatif. Etika legislatif merupakan dokumen formal yang mengatur perilaku dari para legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Etika legislatif memunculkan keraguan dalam benak masyarakat, dikarenakan ketamakan dan ambisi legislator tidak lebih sedikit daripada ketamakan dan ambisi orang lain yang menjalankan kekuasaan politik
yang dapat menghambat berlakunya etika dalam kehidupan politik. Dalam praktiknya, tuntutan etis dari peran legislator berbenturan dengan tuntutan umum etika. Etika menuntut suatu perspektif umum, tetapi legislator juga dituntut untuk mengawasi konstituen mereka sendiri. Etika menuntut penilaian otonom, namun legislator juga diharapkan tunduk kepada keputusan-keputusan elektor. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan pada kesempatan kali ini, bahwa etika jabatan dan etika legislatif sangat perlu adanya guna mengontrol perilaku serta memberikan batasan-batasan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, etika yang dilakukan haruslah berdasar pada Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi negara kita, yang mana merupakan dasar negara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.